Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ikhwani wa akhawati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat diberikannya keamanan kepada kita. Keamanan untuk berdakwah, keamanan untuk beribadah, keamanan untuk kita thalabul ilm. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita sehingga ilmu kita bertambah dan iman kita meningkat. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita termasuk orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini. Dan kita telah selesai dari kitab Durusun Minal Qur'anil Karim. Sekarang kita berpindah ke kitab lain yang akan kita baca mudah-mudahan kurang lebih selama setengah tahun ya, atau 6 bulan atau mungkin 5 bulan bisa selesai. Ini kitab tentang pengagungan terhadap ilmu. Ya, ini ta'zimul ilmi. Karya Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kita akan baca poin-poin intinya saja. Yang mana kitab ini ya akan menuntun kita menuju pengagungan terhadap ilmu. Ya. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama.
Beliau mengatakan setelah khutbatul hajah, fa inna hazzal 'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya jatah atau bagian seseorang dari ilmu itu tergantung bagaimana hatinya atau seberapa besar hatinya mengagungkan dan memuliakan ilmu. Jadi seberapa pengagungan hati kita terhadap ilmu, sekadar itulah ilmu yang akan kita dapatkan. Beliau juga mengatakan, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Jadi penting untuk kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu agama. Beliau mengatakan, wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Dan diantara yang paling besar pengaruhnya untuk kita mencapai pengagungan terhadap ilmu adalah dengan kita mengetahui apa saja yang menyebabkan kita mengagungkan ilmu. Apa saja faktor-faktor yang menjadikan diri kita ini terhadap ilmu memuliakannya, mengagungkannya. Jadi penting untuk kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, karena seberapa besar pengagungan hati kita, diri kita terhadap ilmu, sekadar itulah ilmu yang akan kita dapat. Dan bagaimana kita bisa mengagungkan ilmu? Yaitu dengan kita mengetahui faktor-faktor, sebab-sebab apa saja yang menjadikan hati kita, diri kita memuliakan dan mengagungkan ilmu. Diharapkan setelah kita selesai mempelajari kitab ini, kita semakin mengagungkan ilmu, sehingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk thalabul ilmi. Jika mungkin ada yang bertanya, ini kan pengajian atau kajian keluarga, dan yang hadirkan orang-orang yang sudah berumur, artinya bukan orang-orang yang masih muda, yang masih kuat pikirannya untuk diajak menghafal atau thalabul ilmi. Maka kita jawab, dengan mempelajari ini, faktor-faktor yang menyebabkan kita mengagungkan ilmu. Yang pertama tadi, kita akan bisa mengagungkan ilmu dan kita akan dipermudah oleh Allah jalan kita
dalam talabul ilmi. Ya. Kalaupun kita menyatakan sudah nggak mudah lagi untuk talabul ilmi, ya, apa yang kita dapatkan di kajian ini bisa kita sampaikan, ya, kepada putra putri kita atau mungkin anak cucu kita, ya, bisa untuk oleh-oleh pengajian, ya, sehingga kita, ya, juga mendapatkan pahala jariah, ya. Karena ketika anak-anak kita atau mungkin keponakan kita atau mungkin, ya, anak-anak dari kerabat-kerabat kita, ya, mendapatkan faedah dari apa yang kita sampaikan, ya, kemudian dia semangat, ya, untuk thalabul ilmi, ya, dan karena di hatinya sudah ada pengagungan kepada ilmu, ya, disebabkan karena apa yang kita tularkan kepada mereka, maka kita ikut andil di situ. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu. Dia juga mendapatkan pahala di sana. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita masuk ke faktor, ya, pengagungan ilmu yang pertama, yaitu tadhiru wi'a'il ilm, ya, mensucikan bejana ilmu atau tempat ilmu. Yang dimaksud dengan tempat ilmu di sini adalah hati. Ya. Kata beliau, bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Ya. Semakin bersih hati kita, ya, maka ilmu akan masuk, ya. Maka semakin bersih hati itu, maka hati itu penerimaannya terhadap ilmu akan lebih besar. Beliau mengatakan fal ilmu jauharun latif la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Al-ilmu jauharun latif. Ilmu itu adalah permata yang lembut, yang bersih. Ya. Permata yang berkilau. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Tidak cocok, ya, permata yang berkilau itu melainkan, ya, ditempatkan di hati yang bersih. Ya. Al-ilmu jauharun latif la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu adalah permata yang berkilau. Tidak ada tempat yang cocok melainkan hati yang bersih. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, azanillahu wa iyyakum. Membersihkan hati, mensucikan hati, ya, dilakukan dengan dua cara. Ya. Atau, ya, karena virus kotoran yang hinggap di hati itu ada dua jenis, maka caranya juga ada dua. Yang pertama, membersihkan hati, mensucikan hati dari
virus-virus atau kotoran-kotoran syubhat. Yang kedua, membersihkan atau mensucikan hati dari kotoran-kotoran, ya, dari virus-virus syahwat. Syahwat, ya, menuruti hawa nafsu, ya, syubhat, kerancuan-kerancuan, ya, yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, harus dibersihkan dulu, ya. At-tasfiyah qabla tarbiyah, pembersihan, ya, pensucian sebelum pendidikan. Kita bersihkan dulu hati kita dari kotoran-kotoran syubhat, dari kotoran-kotoran, ya, syahwat. Ketika kita, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azanillahu wa iyyakum, merasa malu, ya, dari, ya, orang-orang yang melihat baju kita. Mungkin baju kita putih, ya, tapi ada bercak-bercak kotoran yang ketika dilihat orang lain kita akan malu. Jika kita malu dengan yang zahir seperti itu, maka hendaknya kita malu kepada Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memandang hati kita. Artinya yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Bukan paras kita, bukan fisik kita, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kepada suwarikum, bentuk kalian, paras kalian. Wa amwalikum, tidak pula melihat pada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Ya. Kalau kita malu kepada manusia, kepada orang lain, ya, yang melihat baju kita putih tapi kotor, banyak bercak noda, hendaknya kita malu kepada Allah ketika hati kita kotor. Ketika kita malu kepada manusia, ya, mungkin kita akan segera ganti baju atau membersihkan baju kita. Maka ketika hati kita kotor dan Allah melihat, memperhatikan, menilai hati kita, hendaknya kita bersihkan hati kita. Beliau hafizahullahu ta'ala kemudian mengatakan, man tahhara qalbahu fihil ilmu halla, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahala. Man tahhara qalbahu fihil ilmu halla.
Barang siapa yang membersihkan hatinya, mensucikan hatinya, ya, dari kotoran-kotoran syubhat dan syahwat, maka fihil ilmu halla. Di hati itu ilmu akan bertempat. Ya. Jadi hatinya akan ditempati oleh ilmu. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahala. Tapi barang siapa yang tidak mau membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran baik syubhat maupun syahwat, wada'ahul ilmu, maka ilmu akan meninggalkannya, wartahala, dan ilmu akan pergi. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Sahlun ibnu Abdillah rahimahullahu ta'ala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haram hati dimasuki cahaya, ya. Atau sangat mustahil hati itu bisa dimasuki cahaya. Wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Sedangkan hati tersebut terdapat apa yang Allah benci. Ya. Tidak mungkin hati kita bisa, ya, menyerap ilmu atau ilmu bisa masuk ke hati kita ketika di hati kita itu, ya, ada apa atau sesuatu apapun itu yang Allah benci. Ya. Makanya ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengeluhkan tentang buruknya hafalan beliau kepada Al-Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau memberikan solusi supaya aku meninggalkan maksiat. Yang mana maksiat ini mengotori hati. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Waqi' kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk, tidak akan Allah berikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Ini faktor pengagungan ilmu yang pertama, ya, yaitu kita membersihkan hati kita, yang mana hati itu adalah tempatnya ilmu. Ya. Seberapa bersih hati kita atau semakin bersih hati kita, maka ilmu akan semakin mudah untuk masuk ke hati kita. Sebaliknya jika hati kita kotor, ya, maka ilmu akan lebih sulit, ya, masuk ke dalam hati kita. Itu bicara tentang tempat ilmu. Ya. Yang kedua, faktor pengagungan ilmu yang kedua adalah berbicara tentang amalan, ya, atau fungsi daripada hati. Di antara amalan dari hati, ya, yaitu faktor yang kedua adalah ikhlasun niyyati fihi. Mengikhlaskan niat, memurnikan niat dalam
ya, mendapatkan ilmu, ya, atau untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk beribadah dengan ikhlas. Dan keikhlasan itu adalah pondasi diterimanya amal kita. Ya. Kalau tentang ilmu, ya, ikhlas itu adalah jembatan, ya, untuk kita menuju ilmu. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan sering kita dengar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Jadi untuk mengagungkan ilmu, ya, kita harus ikhlas. Ya. Untuk kita mendapatkan ilmu, kita harus ikhlas. Ya. Melakukan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullah hafizahullah taala, ya, beliau mengatakan wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang hanyalah akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ala qadri ikhlasihi. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang kejujuran dan keikhlasan, beliau menjawab, bihadza irtafa'al qaum. Dengan kejujuran dan dengan keikhlasan inilah, ya, kaum itu akan tinggi derajatnya. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimana caranya ikhlas dalam thalabul ilmi? Beliau menjawab, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Ya, niat ikhlas dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu, itu adalah atau tergambar atau terwujud dengan adanya niat, ya,
dari seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, niat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya. Tentunya semakin orang itu jauh dari ilmu, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka para ulama juga menjelaskan bahwasanya di antara sebab munculnya kebid'ahan dikarenakan orang-orang itu mulai jauh dari ilmu. Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam kitab ini mengatakan, ya, al-ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyyatu al-ilmi lil muta'allimi idza qasada. Keikhlasan dalam ilmu, ya, itu berdiri di atas 4 pondasi. Ya. Yang dengan 4 pondasi itu niat seseorang dalam thalabul ilmi akan menjadi murni, akan menjadi ikhlas. Pondasi yang pertama raf'ul jahli an nafsihi. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad tadi, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya. Oh, saya enggak paham tentang tata cara wudu. Saya enggak paham tentang, ya, Al-Quran. Saya enggak paham tentang hadis. Saya enggak paham tentang tata cara sholat misalkan. Maka dia belajar, dia thalabul ilmi, pengen menghilangkan kebodohan. Berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ini pondasi agar seorang bisa ikhlas dalam thalabul ilmi. Yang pertama. Jadi ini kan menunjukkan bahasanya, ya, dia benar-benar ingin mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa toh? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu, ya, yang dengannya seseorang bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ya bermanfaat tapi lain. Ilmu, misalkan ilmu-ilmu pengetahuan umum, ilmu yang lainnya, ilmu teknologi itu juga bermanfaat, tapi yang dimaksud oleh para ulama ilmu yang bermanfaat itu adalah, ya, ilmu yang dengannya dia bisa faham bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pondasi yang pertama, ya, untuk mencapai keikhlasan dalam thalabul ilmi adalah niatan menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Kemudian pondasi yang kedua raf'ul jahli anil khalqi. Ya. Mengangkat atau menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dengan niatan setelah dia belajar, setelah dia mendapatkan ilmu, ya, hilang kebodohan dari dirinya, dia juga ingin ada niatan, dia ada keinginan menghilangkan kebodohan, ya, dari orang lain, terutama keluarganya, ayah ibunya, saudara-saudarinya, putra-putrinya, kerabat-kerabatnya. Dia thalabul ilmu dengan niatan ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ingin mengajarkan ilmu kepada mereka, ingin membimbing mereka. Ya. Membimbing mereka untuk menggapai maslahat, ya, baik maslahat dunia maupun akhirat mereka.
Kemudian pondasi yang ketiga untuk meraih keikhlasan dalam thalabul ilmi adalah niatan untuk ihya'ul ilm wa hifdhuhu minadh dhaya'. Niatan untuk menjaga ilmu supaya ilmu itu tidak hilang, supaya ilmu tidak punah. Ini niatan yang mulia. Ketika di satu kaum atau di satu wilayah misalkan, tidak ada satupun yang mengetahui tentang satu ilmu, misalkan ilmu warisan atau ilmu muamalah, fikih jual beli. Dia pergi ke majelis-majelis ilmu, mempelajari ilmu tentang tadi misalkan ya fikih muamalah atau yang lainnya. Yang di daerahnya nggak ada satupun orang tahu. Dia ingin menjaga ilmu itu supaya tidak punah. Ya. Dan dia juga ada niatan tadi, pondasi yang kedua, mengajarkan ilmu itu kepada orang lain sehingga ya dengannya menghilangkan kebodohan, ya, memberantas kebodohan. Kemudian pondasi yang keempat untuk meraih keikhlasan dalam thalabul ilmi adalah ya, dia thalabul ilmi itu dengan niatan ingin mengamalkannya. Jadi bukan sekedar dia mendapatkan pengetahuan maklumat, mendapatkan ilmu. Iman artinya ini, Islam artinya ini, rukun Islam ini, rukun iman ini. Tapi enggak ada niatan ingin mengamalkannya. Ya, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Sehingga tidak ikhlas. Karena sekali lagi kita sampaikan bahasanya ilmu yang bermanfaat ya, itu adalah ilmu yang dengannya pemiliknya mengetahui, memahami bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah seorang sahabat, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ya. Hatafal ilmu bil amal. Yani ilmu itu ya memanggil-manggil amal. Ketika ilmu itu diamalkan, maka itulah kebaikan. Ya. Wa illar tahal. Kurang lebih seperti itu. Jika ilmu itu tidak diamalkan, ya, panggilan itu tidak dipenuhi, ya, maka irtahal, ilmu itu akan pergi. Nah, di antara untuk menjaga ilmu juga dengan apa? Mengamalkan ilmu itu. Makanya para sahabat dulu mengatakan, kunna nasta'inu fi hifdzil ilmi bil amal. Dulu kami, kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, menjaga ilmu itu dengan atau kita meminta bantuan kepada amal untuk menjaga ilmu. Artinya apa? Kita menjaga ilmu itu dengan mengamalkannya. Jadi itulah ya 4 pondasi
untuk mencapai keikhlasan dalam thalabul ilmi. Ya. Atau kalau kita mau ringkas menjadi 3. Ya. Yang pertama, ya, thalabul ilmi itu diniatkan untuk memberantas kebodohan, baik kebodohan dari diri kita sendiri atau ya, dan juga dari orang lain. Yang kedua, ya, menjaga ilmu agar tidak hilang, agar tidak punah. Yang ketiga, thalabul ilmi, ya, dengan niatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi dengan ikhlas dalam thalabul ilmi, ya, kita bisa mengagungkan ilmu. Ya. Dan beliau hafizahullah ta'ala al-muallif mengatakan, وَمَنْ ضَيَّعَ الْإِخْلَاصَ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ وَخَيْرٌ وَفِيرٌ. Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, tidak peduli dengan keikhlasan, fatahu ilmun katsirun, maka dia akan kehilangan ilmu yang banyak. Wa khairun wafirun, dan kebaikan yang melimpah. Maka sudah sepantasnya bagi kita atau siapa saja yang menginginkan keselamatan, ya, untuk mengecek kembali, ya, keikhlasan kita. Ini bahkan tidak hanya di ilmu saja, dalam segala ibadah. Kalau kita pengen selamat, ya, kita hendaknya mengoreksi, muhasabah, mengecek apakah kita ikhlas. Ya, terutama pembahasan kita ini ya dalam hal thalabul ilmi. Mungkin sering kita mendengar ya hadis Nabi SAW tentang 3 orang yang pertama kali dihisab. Salah satu dari 3 orang itu adalah seorang alim, ya, seorang qari, penghafal Al-Quran, dan seorang alim, seorang ulama yang mengajarkan ilmu. Ya, setelah ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kemudian ditanya, untuk apa engkau, ya, mengajarkan ilmu? Dijawab oleh orang tersebut, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu fika. Aku belajar dan mengajarkan ilmu itu karenamu ya Allah, untuk mencari ridhamu. Kemudian dijawab, kadzabta, engkau dusta. Karena ternyata orang ini ketika di dunia menjadi alim, dia tidak ikhlas. Ya. Walakin lituqal qari, tuqal alim. Kamu belajar Al-Quran supaya kamu dikatakan seorang qari, seorang penghafal Al-Quran. Supaya kamu dikatakan seorang alim. Faqad qil, itu sudah disebutkan untukmu. Kamu sudah dipuji-puji orang, sudah. Dia tidak ikhlas. Kemudian diseret di atas wajahnya, artinya ya, wajahnya menghadap ke tanah, ya, diseret dan dicemplungkan ke neraka. Ya, adalah seorang alim, seorang qari, penghafal, pembaca Al-Quran. Karena tidak ikhlas, ya, dia dicemplungkan ke neraka, diseret dengan kondisi hina, yaitu wajahnya menghadap ke bawah.
menghadap ke tanah. Ya, waliyadzubillah. Dan ya, kenapa kita penting untuk mengecek ya, keikhlasan kita dalam talabul ilmi? Karena niat itu ya sulit ya, untuk senantiasa ikhlas, untuk senantiasa lurus itu sulit. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma'aladtu syai'an asyadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah ada yang lebih sulit aku obati kecuali niatku. Tidak ada satupun yang lebih berat untuk aku obati kecuali niatku. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niatku ini terbolak-balik. Ya. Mungkin di awal berangkat ke majelis ilmu ikhlas. Tapi ketika sudah di majelis ilmu melihat ada calon mertua misalnya, sudah niatnya mulai goyah. Atau ketika di majelis ilmu ya, ada niatan lain supaya dipuji orang, oh fulan duduknya paling depan, paling rajin mencatat. Atau supaya mendapatkan kedudukan, oh fulan dia seorang thalibul ilmi, dia rajin ke majelis, oh kita jadikan ketua. Karena beratnya ya, menjaga niat ini agar senantiasa ikhlas, maka perlu untuk berulang kali kita cek, berulang kali kita periksa apakah niat kita sudah ikhlas. Ketika mulai muncul ketidakikhlasan, maka segera kita ya, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, istighfar, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita ya, dalam mengikhlaskan niat kita dalam thalabul ilmi. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini ya, tentang pengagungan terhadap ilmu. Ada dua faktor yang dengannya kita bisa mengagungkan dan memuliakan ilmu ya. Faktor yang pertama adalah membersihkan hati kita. Faktor yang kedua adalah mengikhlaskan niat kita dalam thalabul ilmi. Faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan kita bisa mengagungkan dan memuliakan ilmu, ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Intinya sekali lagi, kenapa kita ingin mengagungkan ilmu? Ya, karena dengan kita mengagungkan ilmu, ya, memuliakan ilmu, maka ilmu akan lebih mudah masuk. Ya, ilmu akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Ya. Kurang lebih mohon maaf, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salahnya dari saya pribadi yang sedikit ilmunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.